Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil nabiyil karim, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan memaparkan sedikit mengenai tentang investasi dalam Islam. Definisi investasi dan investasi Qur'ani. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment, yang memiliki arti adalah menanam. Investasi adalah penanaman uang ataupun modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Baik investasi itu berupa emas, tanah, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Investasi Qur'ani adalah kegiatan investasi yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang telah digariskan di dalam ajaran Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa investasi pada sektor keuangan ataupun sektor real. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi ataupun cara lainnya yang sifatnya justru akan merugikan orang lain. Dan investasi dalam Islam senantiasa berprinsip kepada kehalalan dan keadilan. Di dalam investasi Qur'ani ini, melakukan investasi dengan berlandaskan kepada kaidah Islam, dengan menghindari dari sifat maisir, gharar, dan riba, serta menempuh cara-cara yang terbaik yang diajarkan di dalam Islam, sehingga dalam proses investasi ini tidak ada satupun pihak yang dirugikan, justru pihak yang melakukan investasi ini justru saling diuntungkan. Kemudian semangat investasi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Artinya dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana yang biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Profesor Dr. Quraish Shihab menafsirkan surah ayat 47 dan 49 di atas, yaitu ketika sang raja bermimpi pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 46, bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang apa makna dari mimpi tersebut. Kemudian dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar mereka menanam gandum selama 7 tahun seperti biasanya dengan baik dan bersungguh-sungguh, karena 7 tahun yang akan datang akan terjadi kekurangan berupa bahan makanan dan kekeringan yang panjang. Dan setelah itu keadaan akan kembali normal.
Maka cara yang terbaik untuk menanggulangi masalah ketika terjadi kekeringan dan masa-masa paceklik adalah menyimpan sebagian dari hasil yang ditanam dengan sungguh-sungguh tersebut selama 7 tahun. Jadi dari ayat tersebut kita diberikan ibrah ataupun diberikan pelajaran bahwasanya di dalam memanage harta kita ataupun mengatur harta kita, kita dianjurkan untuk menyimpan sebagian, kemudian menggunakan lagi sebagian. Untuk apa? Untuk yang disimpan itu ketika pada masa paceklik ataupun masa-masa sulit, nanti pada masa tersebut kita dapat menggunakan dari sebagian yang kita simpan tersebut. Kemudian dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di mana pada haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang ataupun seorang sahabat yang pada waktu itu sangat sakit keras. Kemudian sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memiliki penyakit yang sangat keras dan saya memiliki harta yang cukup banyak dan saya hanya memiliki satu orang pewaris, anak perempuan saya." Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menyedekahkan 2/3 dari harta tersebut?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, kamu jangan menyedekahkan 2/3 dari harta tersebut." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan lagi, "Tidak, jangan kau keluarkan separuhnya." Kemudian orang itu mengatakan lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ats-tsulutsu katsirun innaka amtadhara warasataka aghniya'a khairum min amtadharahum alatai yatakaffafuna nas." Sepertiga itu banyak atau cukup besar. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang miskin, sehingga mereka akan meminta-minta kepada sesama manusia. Jadi hadis tersebut adalah menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang mengalami sakit keras, kemudian ajal tidak lama lagi akan datang menjemput kita, janganlah kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan yang serba kekurangan. Karena justru dari serba kekurangan itu justru akan membuat keturunan kita menjadi resah gundah gelana. Bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan hidup mereka ketika dia berada dalam keadaan serba kekurangan. Maka bisa jadi mereka akan melakukan mengemis ataupun meminta-minta kepada sesama orang lain. Jadi marilah kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ataupun di dalam kehidupan mereka. Kemudian tujuan dan manfaat investasi dalam Al-Quran. Tujuan investasi ini antara untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera bagi diri sendiri dan keturunan di masa depan dari keuntungan investasi yang dilakukan sebelumnya yang tentunya tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Kemudian manfaatnya adalah mempunyai penghasilan jangka panjang yang bisa mengungguli inflasi, bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan dan dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan. Jadi dari investasi ini kita diajarkan untuk menyimpan sebagian harta kita, kemudian kita investasikan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, yang tentunya sudah dijelaskan tadi harus senantiasa berlandaskan kepada ajaran-ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar investasi atau keuntungan yang kita dapatkan dari investasi ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada larangan dalam investasi
investasi di dalam Islam. Tidak ada larangan investasi dalam Islam selagi investasi yang kita lakukan tersebut senantiasa berlandaskan kepada ajaran-ajaran Islam dan kaidah-kaidah Islam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa dumtum bil khair wa barakatuh wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.